Perjalanan kami dimulai dari Loa Bakung, Samarinda dengan menggunakan speedboat. Dari sini kami mulai menyusuri Sungai Mahakam untuk menuju ke Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kecamatan Melak. Kami menuju ke Melak dengan menggunakan speedboat. Harga jasa penyeberangan speedboat untuk mencapai ke Melak adalah 600.000 per orang, di mana lama perjalanan berkisar 6 hingga sampai 7 jam. Selama perjalanan kami disuguhi dengan aktivitas lalu lalang kapal tongkang dari pertambangan batu bara, mulai dari Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun hingga Melak. Tidak terhitung banyaknya aktivitas kapal tongkang yang mengangkut muatan batu bara. Hal ini membuktikan bahwa Kalimantan Timur menjadi penghasil batu bara kedua terbesar di Kalimantan. Mengingat perjalanan yang ditempuh cukup jauh, kita harus mempersiapkan tubuh supaya fit sehingga sampai ke Melak. Sampai di Kota Bangun, kami singgah sejenak untuk mengisi perut di rest area warung makan terapung. Tentunya hal ini mengingatkan kami rest area yang terdapat di jalan tol. Namun bedanya adalah rest area ini terletak di pinggir atau tepi Sungai Mahakam. Jadi kita berhenti untuk sarapan dulu ya? Sarapan siang di Kota Bangun. Kota Bangun ya, ini sarapan apung ya? Rakit apung ya teman-teman. Jadi kita sarapan dulu. Nih. Biasa kalau ke Kutai Barat, ke Melak bang, singgah makan di sini. Tempat mana ya, pusat makannya ya? Hah? Nasi Melak yang di sini. Oke. Ini ya, menu-menunya teman-teman. Kita sarapan dulu. Ya. Sebelum lanjut perjalanan lagi, masih panjang 4 jaman lagi perjalanan ke Melak. Ini teman-teman. Iya, Bakar ya. ikan patin satunya ya. Patin, Om. Langsung ambil dari keramba. Hidup. Hah? Ambil hidup. Langsung hidup-hidup ya. Hidup baru disiap. Kalau ada orang pesan baru dimakan. Mantap ini. Segar Mas Om. Berapa nih kalau patin ini? Kalau satu ekor? Porsinya sama minum 50 Om. Satu apa? Satu porsi sama minum 50. 50.000 ya. Ini harga patin di Longbangun, di Kota Bangun. Kota Bangun teman-teman. Apa namanya nih? Sambal jeruk, sambal mangga. Sambal mangga ini best ini. Ini pasangannya teman-teman. Ini seger banget nih. Gila. Keren banget ini teman-teman. Kuliner ya di rest area. Jadi kalau di tol ada rest areanya kan, tempat bis, tempat pom bensin ya kan, tempat makan. Di Sungai Mahakam ada juga nih rest area. Tempat bensin juga ada untuk speedboat di sini. Lengkaplah di sini. Oke, kita sarapan dulu ya. Di dalam speedboat kami terfokus dengan kehadiran bayi kecil yang berumur 24 hari ikut dalam rombongan menuju ke Melak dan dilanjutkan ke Longbangun. Kedua pasangan suami istri tersebut sedang dalam perjalanan pulang setelah sang istri melahirkan di Samarinda dan setelahnya mereka kembali ke Longbangun untuk kembali bekerja. Setelah menikmati hidangan yang terdapat di rest area warung apung, kami kembali melanjutkan perjalanan dari Kota Bangun menuju ke Melak, di mana perjalanannya berkisar 2,5 jam. Kami mengamati alur sungai yang semakin mengecil karena semakin mendekati ke arah hulu sungai yang menyebabkan lebar sungai semakin mengecil. Kami tiba di Melak pada pukul 5 sore dan saya pun menyempatkan diri untuk mengambil pemandangan dengan menggunakan drone di pinggiran Melak. Terlihat di sini jembatan itu yang terbengkalai dari sejak lama. Jembatan tersebut dulunya menghubungkan antara Melak dan kampung yang ada di seberangnya.
Lalu kami berencana melanjutkan perjalanan menuju Longbangun, Kabupaten Mahakamulu dengan menggunakan jalur darat. Namun sayang perjalanan kami terhenti disebabkan hujan lebat yang mengguyur cukup lama. Supir yang membawa kami tidak berani melanjutkan perjalanan dikarenakan hari sudah mulai petang ditambah dengan hujan lebat. Kami mendapat info bahwa di perbatasan Kubar Mahakamulu jalannya tidak begitu bersahabat ketika hujan. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk menginap semalam di Barong, Tongko atau Sendawar. Selama memasuki perjalanan ke arah Kabupaten Mahakam Ulu, kami dikejutkan kembali dengan beberapa jalanan yang rusak tanpa adanya aspal dan coran jalan selama di perjalanan. Saya sedikit heran dengan kondisi kabupaten ini yang sudah berdiri sejak 11 tahun lebih, tapi sampai saat ini infrastruktur jalannya masih seperti ini. Ini jalannya ke arah Mahakam Ulu ya? Ini aja jalan arah masuk ke Mahakam Ulu. Tapi jalannya masih berantakan teman-teman. Dan perjalanannya itu dari dari Barong itu sekitar 5 jaman nanti. Dan ini jalannya rusak parah ya teman-teman. Sampai berapa meter kira-kira lepas sekorannya? Ada 4 kilo. 4 kiloan loh, sepanjang 4 kilo masih seperti itu jalannya. Yuk kita lihat dulu ke sana seperti apa. Masuk ke ini ya, Kabupaten Mahakam Ulu ini. Dan ini ada pelebaran jalan. Ya Mas ya? Iya, Pelebaran jalan. Tapi kondisi jalannya masih sangat ini ya. Masih proses pembangunan. Panjang jalan itu kondisinya seperti ini teman-teman. Ini ada seperti ini teman-teman. Sudah ada ekskavator yang sudah mulai mengeruk. Ini gunung yang dikeruk teman-teman. Dulu gunungnya nggak Di mana? Hah? Dulu gunungnya nggak setinggi ini. Setinggi itu gunungnya dulu. Dulu segitu ya? Iya. Jadi gimana perjalanan Mahakam Ulu mulai dari air lewat jalur air sekarang darat. Banyak yang harus dibenahi ya. Banyak bang. Jadi harus menjadi perhatian untuk pemerintah. Ya, terutama di kabupaten termuda. Terutama di kabupaten termuda di Mahakam Ulu ini. Di Provinsi Kalimantan Timur. Teman-teman. Lalu saya kemudian berhenti di warung tengah hutan yang mana warung tersebut merupakan satu-satunya warung yang ada di lintas jalan utama menuju Mahakam Ulu dan sering dijadikan tempat persinggahan para pengendara mobil lintas jalur untuk beristirahat sambil mengecek kondisi kendaraannya agar tetap dalam kondisi prima. Yuk, salam merdeka dari Kabupaten Mahakam Ulu. Hari ini kami mengadakan perjalanan darat ya melalui jalan yang menuju ke Kabupaten Mahakam Ulu dan kondisi jalannya masih seperti ini setelah 12 tahun pemekaran ya. Kita mekarnya Desember 2012 mendapatkan otonomi daerah di sini dan kondisi jalan kita belum sempurna. Kita harapkan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan, terlebih teman-teman yang terpilih kemarin di Pileg untuk lebih memperhatikan infrastruktur ini karena ini adalah urat nadi kita, baik itu untuk perekonomian kita dan semua hal yang menghubungkan kita dengan segala macam kehidupan di sini adalah jalan. Ya, jadi saya sebagai salah satu tokoh yang masih ada sekarang dalam memekarkan kabupaten termuda ini, kabupaten tercinta dan banggakan bagi kita semua, meminta kepada teman-teman baik di eksekutif, legislatifnya untuk memperhatikan pembangunan di Mahakam Ulu, terutama infrastruktur jalannya dan ya pariwisata karena bidang pariwisata ini ada lebih memberikan kita banyak banyak pemasukan lah ya karena SDA kita juga sudah sangat terbatas. Ekonomi lah. Nah, ya itu untuk teman-teman termasuk ekonomi kreatif yang ada di dalamnya. Di Kabupaten Mahakam Ulu ini ada 5 kecamatan. Ya, ada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Longhubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Longbagun, Kecamatan Longpangai dan Kecamatan Longapari dan dalam waktu dekat ini akan dimekarkan lagi kecamatan, terutama kecamatan yang ada di kampung saya akan menjadi 7 kecamatan yang sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya di sini ada berbagai macam suku ya, terutama Dayak ya, kita etnis Dayak di sini. Ada yang terdata yang ada mayoritasnya adalah suku Dayak Bahau. Kemudian ada suku Dayak Penhing, ada suku Dayak Kenyah dan ada suku Dayak Kayan.
di sini. Begitu yang ada suku-suku di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Suku pendatang Nah, kalau suku pendatang kan ya itu ini ya apa namanya tuh banyak gitu loh. Jadi ya biasalah kalau yang pendatang-pendatang mereka lebih kepada pedagangnya, pengusaha dan segala macam. Kendalanya pada transportasi itu. Kendala utama ke kabupaten kita ini yaitu tadi infrastruktur jalannya belum ada. Jadi kita masih banyak menggunakan infrastruktur lewat air, sungai, makam. Seperti itu. Jadi benar, terus tarif taksinya itu kan masih sangat mahal sekali ya. Berapa kira-kira? Kalau speedboat itu dari Tering sampai ke Kecamatan Longbagun itu 400.000 per orang. Itu belum ditambah dengan ada tambahan-tambahan barang dan segala macam. Nah, kalau dari ibu kota kabupaten itu ke kecamatan terakhir itu yang di perbatasan tuh bisa mencapai 1 juta atau 1,5 juta per orang naik speedboat. Kalau via darat juga tetap mahal juga karena dia masih pakai taksi double kayak gitu dan itu mahal juga. Jadi karena saya berhimpun di Kalimantan sini sudah 50 tahun. Nah, setelah 50 tahun saya dari Tenggarong. Nah, sementara ini saya bikin warung di sini di Longlawa. Longlawa ini sekarang ini. Nah, setelah sudah di sini saya coba warung ini begitu indah rasanya. Senang saya itu. Pemasok keluarnya itu indah luar biasa. Karena orang dari rumah makan dan Kuba dengan Mahakam Ulu kerjasama. Saya tengah-tengah untuk membantu masyarakat pada umumnya. Iya, karena buka semua untuk di sini kan. Dari sana, kalau nggak salah, dari Barong ke sini sekitar 60 kilo. Dari Lombago ke sini 60 kilo, tengah-tengah saya. Jadi saya bantu untuk masyarakat pada umumnya, supaya bisa sampai singgah di sini tanpa warung saya dengan aman damai untuk selamanya. Dan saya sekarang kena begitu lihat indahnya di Batuan itu, jalan begitu rusak, sampai ke Lohu begitu rusak, luar biasa. Begitu dampak dengan masyarakat, di sini berbicara di muka saya ini. Termasuk pejabat-pejabat atau institusi semua masyarakat di sini kan, di sini semua kumpulnya. Jadi saya dengar semua masalah itu. Jadi saya mudah-mudahan doa ke depan dan kata-kata ibu tadi bahwa ke depan harus kita dibangkit kembali supaya lebih baik lagi untuk Mahakam Ulu ini. Amin. Karena kita sekarang sudah tahu, saya sudah paham itu bisa terjadi lebih indah ke depan nanti. Kenapa? Karena sudah kabupaten ibu kota sudah masuk daerah wilayah kita. IKN sekarang ini. Mudah-mudahan DPR sekarang ini saya minta kerjasama. Kami rakyat nanti bantu untuk DPR yang akan datang nanti. Supaya ke depan nanti lebih 5 tahun yang akan datang lagi bisa nambah lagi dari saya orang tua. Itu saya dengan doa saya itu aja Pak ya. Saya mau banyak terima kasih atas kesalahan atau kesulitan saya berbicara tadi. Ya kan? Nah, saya mohon maaf dengan ibu dengan wakilnya yang sekarang menjadi DPR kan. Sudah menjalankan tugas itu, saya juga ikut sama-sama di sana, akhirnya begitu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbincang sejenak dengan warga lokal, kami melanjutkan perjalanan ke Longbangun. Di tengah perjalanan, kami menaiki perahu penyeberangan untuk mencapai akses ke jalan selanjutnya. Sepintas kami melihat jembatan penghubung yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi, untuk sementara waktu, warga di sini menggunakan perahu penyeberangan sebagai transportasi utama untuk sampai ke seberang jalan. Kami melihat gadis-gadis di desa ini sedang menyeberang. Dan gadis-gadis ini rencananya akan melakukan latihan menari tarian adat mereka.
berapa biayanya? Kalau mobil kosongan kami minta 150 karena bensin sekarang sudah 14 enceran. Eceran ya? Ya 1 liternya. Itu kadang-kadang langka. Kalau motor? Kalau motor 20. Oh, kalau mobil 90.000 ya? Ya kalau yang seberang. kalau kosongan. Kalau seberang sana ya. Kalau ada Ya. isi? Kalau yang isi full 300. Kalau ada isinya ya? Iya, Mobil ya? Ya mobil. Oke. Tapi bergantung, bilang supirnya misal kami minta 300, bilangnya 200 Pak ataupun 2,5, enggak masalah. Nggak masalah. Iya. Karena satu-satunya usaha kami cuman ini aja. Cuman perahu ini ya? Perahu aja kami dua mama itu sama istri, sama perempuan. Iya. Anak ya kan? Anak tuh. Teman-teman, jadi ini apa? Penyeberangan ke apa? Dari Batu Majang. ke Batu Majang ya? Iya. Dari Longbagun ya? Iya, ke Batu Majang. Nah, di seberang sana itu Batu Majang. Karena kampung Batu Majang yang dinding apa? Tebing dinding di sini ya teman-teman. Besok apa namanya? Dinding itu dibilang. Di ujung bilang, tapi nanti dekat aja dari sinilah intinya semua. Kira-kira sekitar 15 menitan lah ya. Kalau pakai motor ya sekitar 15 menitan. Kalau pakai jalur ini ke Ting-Ting sejaman. Saat ini kita sedang menunggu adik-adik penari dari Kampung Batu Majang untuk geladi. Geladi resi. Ya. Bersih apa? Geladi resi ya? Geladi motor dulu, Geladi. mungkin geladi habis itu geladi bersih, mereka Iya. latih nari. Hari dan Untuk adik-adik cewek-cewek ini dari ini ya, suku Kenya ya. Iya. Siapa namanya? Pascalia Irun. Australia Irun. Pascalia. Pascalia Irun. Iya. Teman-teman teman-teman yang lain siapa namanya? Novi. Itu ada Novi. Iya. Novi. Novi ya. Kelas berapa sekarang? Di SMA. Oh, kelas 3 SMA. Siapa nama? Eva. Eva. Oke, salam kenal semua. Iya. Kalau untuk nyebrang guys, Berarti harus lari ke mana? Kampung sebenak sih ada sih. Sebenak ya. Kayak mau kafe gitu. Kalau minum arak udah enggak? Aman kak. Kalau arak sih ya ada sih, cuman ada beberapa orang aja masih yang Tapi minum itu sudah suatu hal yang normal di sini. normal sih. Kalau minum kayak gitu kan, berarti sekarang diganti arak atau minuman alkohol bir kayak Ya, gitu? alkohol biasa gitu. Alkohol biasa ya. Artinya sudah sehari-hari lah. Bukan sehari-hari sih, Bukan sebenarnya serius kayak sih. normal aja gitu kan. Asal jangan berlebihan. Hanya belum. Kalau berlebihan. Kalau berlebihan lain cerita. Oke teman-teman, selamat pagi. Kita lagi di Kampung Batu Majang, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Makamulu. Ya, hari ini kita terjebak hujan. Rencananya pagi ini mau ngonten, tapi kalau gerimis kita akan ke sana karena mau melihat aktivitas dan suasana di pedesaan ini seperti apa, seperti anak-anak berangkat sekolah dan lainnya lah, berkebun, orang-orang berkebun dan mancing dan lain-lain. Kita lihat seperti apa nanti teman-teman. Semoga hujannya reda. Amin. Hujannya ini udah dari tadi malam ini, Ya, dari jam berapa? dari jam 11 sampai sekarang masih belum berhenti hujannya. Belum berhenti hujannya. Ya inilah suasana di Kampung Batu Majang. Jadi aktivitas orang di dermaga seperti ini. Itu dia.
Pagi-pagi. Hari Bu. Ini ada yang berangkat kemana Bu? Mau ke Samarinda. Ini mau ke Samarinda ya? Ini teman-teman mau ke Samarinda dia. Perjalanan berapa jam ke Samarinda Bu? Besok 1 hari 1 malam ya? Ini mau ke Samarinda teman-teman. Harga tiketnya berapa? Sekitar 400 ya? 400.000 ya? 400.000. Ini mau ke Samarinda teman-teman. Kapalnya sudah berangkat. Oh dia mau sandar, Mau muat penumpang. Mau penumpang ya. Berarti kalau kapal ini satu hari satu kapal ya? Ya, satu hari satu kapal dari Hulu, satu kapal dari Merak. Satu kapal. Total 2 kapal setiap hari. Kalau dalam 1 minggu berapa kapal? Setiap hari? Ya setiap hari 2 kapal hilir, 2 kapal mudik. Artinya ada yang naik, ada yang turun. Ya. Tapi selalu ada ya setiap hari ya? Ada. Dan penumpang selalu ada? Selalu ada. Kemarin kemarau bang, baru nggak sampai sini. Enggak. Kalau musim kemarau nggak bisa sampai sini ya? Oke. Berarti sampai kering? Iya, sampai Mas? sering, kadang sampai datang bilang. Oke. Ini lagi angkut sepeda ya teman-teman, untuk diangkut ke kapal. Ini momen. Gimana? Berapa jam totalnya? Besok pagi jam berapa nyampe? Mas, bikin pelabuhan baru. Mas, ini sana lah, jadi bisa bikin pelabuhan baru. Iya. Besok kira-kira kapan sampai? Sekitar jam 12. Sekitar jam 12 ya? Siang ya? Siang. Oke. Teman-teman. Dulu bawa mobil ya? Dulu waktu jalan belum bagus, udah berapa kali bawa mobil mas, tapi sedikit strada aja. Oke. Di lok, strada, bawa Ini kapasitas berapa kapal? 150 ton, Enggak, 70 ton ya? Maksudnya penumpang bisa angkut berapa orang? 300 atas bawah. Bisa 300-an ya? Oke. Tiap hari selalu ada? Setiap hari ada, tapi beda-beda kapalnya mas. Kendalanya apa sebagai orang perahu ini? Kendalanya? Kalau kami kendala orang kapal mas, kalau waktu kemarau aja. Nggak bisa naik ke sini? Kapal udah sampai tujuan. Nggak bisa sampai sini ya? Berarti berhenti Di Kata Bilang atau Barki Saraoja, lalu kita langsung pakai kapal kecil lagi. Berarti penumpang harus lewat boot kecil ya? Ya, but kecil betul. Yang lebih kendala lagi mas, penumpang sepi, barang sepi, kepala sakit mas. Cuannya kurang mas. Kurang ya. Iya. Berapa tiket per orang? Kalau dari Samarinda Longbagun Samarinda 400. 400 orang. Ya. Kalau motor? Motor sama hitung orang. Termasuk motor? Iya. Nah, motor Beda lagi. Berapa? Sama kayak orang hitungannya. Oke, 400.000 juga. Iya betul. Mobil dulunya kita bawa 3 juta. 3 juta mobil ya. Naik mobil ke sini ya. Iya. Mantap. Mau berangkat. Oh iya, mau berangkat. Mau berangkat, saya turun dulu ya. Makasih banyak. Apa namanya mas? Kacong Explorer. Apa? Kacong Explorer. Oh ya, oke. Sukses. Safety first. Itu kaptennya itu. Apa? Jurumudi. Om Patah namanya. Om Patah. Mau berangkat sekolah. Di SMA. SMA ini kan? Kelas berapa SMA? Kelas 2. Masnya? Kelas 3. Kelas 2. Jadi SMA apa namanya? SMA Setulung Bangun. SMA negeri? Ya. Ini kan biasanya masuk jam berapa? Jam 7.30. Tapi karena hujan lah ya. Ya sudah izin. So ferry juga biasa. Biasanya berarti agak telat semua lah ya. Nah, ini orang-orang anak-anak yang mau berangkat sekolah lagi nunggu apa namanya? Ferry penyeberangan. Nah, ada yang nunggu di warung. Ini nggak telat datang ke sekolahnya. Ini SMA semua ya? Biasanya kalau SMA masuk jam berapa? Kalau hujan nggak apa-apa telat. Yang penting sudah izin sama guru. Sudah izin sama guru ya? Memaklumi. Iya, maklum. Berarti hari-hari motor taruh di sini atau parkir di sana biasanya? Bawanya berang pakai ferry. Pakai ferry ya. Berapa biasanya bayar? 10.000 anak sekolah. Nah, sekolah ya. Kalau orang biasa? Orang biasa bisa 15 atau 20. Oh, beda 5.000 atau 10. Nih SMA semua ini. Kalau pulang jam berapa biasanya sekolah? Jam 3. Sore ya. Ya. Semangat ya sekolahnya, Dek. Di penyeberang di seberang sana. Semangat.
mau ngejar kapal yang berangkat dari Ujung Bilang menuju Samarinda. Karena kita mau ngedrone kapal itu lewat Batu Dinding. Semoga sempat ya. Semoga ini sempat, sekarang teman-teman. kita lagi di peri penyeberangan Batu Majang mengarah ke Longbagun. Ya. Oke teman-teman, jumpa nih sama anak-anak sekolah nih. Iya. Teman-teman. Seru teman-teman. Teman perjalanan apa? Terkeren dan terumit. Iya. Banyak. Kenapa rumit? Karena banyak halangan dan rintangan menentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Mulai dari jalan, sungai, terus orang-orang yang harus kita adaptasi dengan orang tersebut. Kita nggak bisa mengikuti ego kita. Kita harus sabar, terus harus mengikuti alurnya. Ya seperti itu, apalagi di sini masuk ke arah perbatasan di negeri Sarawak, Malaysia. Luar biasa ini. Kalau di sini ikan apa? Ikan patin ya? Iya, ikan patin. Berarti selain ikan patin apa dapat? Ikan salap. Oh, ikan. Iya. Ikan salap, enak banget itu. Berarti sebagian selain berkebun, selain apa namanya? Kebun sawit atau nadi nambang mas, sebagian juga ada yang Nelayan gini. Nelayan juga ya, di Sungai Mahakam Hulu. Dayanya daya Kayan atau daya? Kalau di sini campuran sudah sini. Campuran ya. Iya, ada Kayan, ada Bahau. Ada Kayan, ada Bahau ya. Iya. Kalau Bapak dari orang Kenyah. Kenya. Kalau di sana juga Batu Majang juga orang Kenya semua kan? Orang Kenya semua. Tapi di sini ini kan banyak kayanya di sini, soalnya kampung ini kalau kaya. Karena orang kaya di sini kan. Kalau yang perbatasan itu daya apa yang dekat Malaysia? Daya Kenyah banyak itu. Kenyah juga ya? Iya. Hah? Nawang. Oh iya. Yang udah mentok lah, nggak ada desa, udah nggak ada lagi tuh daya Kenyah. Daya Kenyah semua. Daya Kenyah semua sana teman-teman. Ini sama Pak siapa? Pak Apul. Beliau dari Dayak Kenyah. Ya, tinggal di Kampung Longlaham. Tinggal di Kampung Longlaham. Ya, kalau air kemarau, bensinnya naik, semua barang naik. Soalnya kapal ini kan yang akses barang naik ke Mawulu ini kan kalau kemarau, jadi kapal nggak bisa sampai sini, ya harga barang juga naik. Oke, teman. Yang menyebabkan teman-teman, yang menyebabkan barang-barang naik, harga-harga naik termasuk bahan pokok atau semuanya lah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, beras dan lain-lain itu bakal naik. Sebab biasanya kalau musim kemarau kapal kayu yang besar tadi nggak bisa sampai ke sini, dia sampai ke Tering. Jadi akhirnya membutuhkan 2 kali transportasi, dan itulah yang menyebabkan barang-barang itu menjadi bengkak mahal karena 2 kali transportasi. Nah kalau musim seperti ini kan Mahakam Hulu kan udah naik, jadi harga barang stabil lagi. Harga barang stabil lagi. Ya meskipun selisih sedikit dengan di kota, tapi setidaknya tidak terlalu jauh, teman-teman ya Pak ya. Nggak ada yang murah, mahal semua, serba mahal semua. Di sini ya. Beras juga mahal. Kalau bensin per liter? 15.000. Bensin ya, Pertalite. Iya, Kecuali kecuali di pom bensin ya. Kalau di pom bensin sama aja teman-teman. Kalau eceran baru beda ya, jauh. Ini LPG. gas LPG 3 kilo berapa harganya? 3 kilo kalau normal 50. Kalau sudah musim kemarau bisa tembus 70. Cuma saya jual paling mahal 60 kemarin. 60. Mereka tembus sampai 90 jual. 3 kilo? Iya. Jadi LPG dengan 3 kilo itu 1 biji itu 60 sampai 90 ribu ya? Iya kalau kemarau. Kalau musim kemarau. Kalau musim hujan? Musim hujan normalnya 50. Yang menyebabkan itu karena perahu nggak langsung ke sini ya? Transportasinya ya 2 kali. Karena kan kapal nggak bisa tembus, di stafet lagi dengan klotok. Dan itu yang menyebabkan biaya bengkak. Kadang kita penjemputan kita biasa di sini, kadang di Teluk sana kan harus pakai perahu lagi, bahan bakar lagi. Sudah 2 kali transport lagi, kadang pakai cas lagi kita jemput.
Kira-kira apa yang diharapkan Pak dari penduduk di sini yang pengen biar lancar itu? Bagaimana aja pemerintah kan? Apa pemerintah? Perlu apa ini? Ya, jalan cepat selesaikan, jalan darat kan, otomatis jembatan di kan. Jadi istilahnya transport bisa di Nah, semen. Nih semen biasanya mahal ini kalau kayak gini nih. Mahal berapa kalau 150 per sak? Teman-teman, harganya 150 di sini. Kalau musim kemarau jadi 250. 170. Hah? 170. Kalau musim kemarau 170. Kalau hujan katanya musim hujan 150. Nah, ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke Ujo Bilang. Ke kampung Ujung Bilang ya. Ujo Bilang. Sekarang kita berada di Bato Tenfang, sebutan dari masyarakat lokal Kabupaten Mahakam Ulu yang ada di Kecamatan Longbagun. Tapi ya, umumnya ini, Batu Dinding. Ya, umumnya disebut Batu Dinding. Masyarakat Dayak zaman dulu biasa membuat makam di tepi-tepi Batu Dinding ini. Jadi karena tertutup pohon, sebenarnya masih ada sampai sekarang itu makam-makam yang ada di tepi ini. Cuma karena tertutup jadi tidak terlihat. Jadi yang memanjat ya? Iya. Jadi masyarakat dulu memanjat tebing ini untuk memakamkan ya leluhurnya, rajanya mereka, tokoh mereka. Ya. Daya apa biasanya? Bahau. Daya bahau ya. Tebing ini batu kapur. Batu kapur. Jalan-jalan menuju Batu Dinding. Iya. Dan nanya-nanya harga Ujo Bilang. Ujo Bilang Kita makan di Ujo Bilang juga tadi. Nah, sekarang ini kita mau lanjut ke Batu Majang. Kita nyebrang pakai ferry penyeberangan. Kita mau keliling jalan kaki di kampung Batu Majang. Dan di sana Dayak Kenyah. Rata-rata Dayak Kenyah, teman-teman. Kita ke sana ya, ke suku Dayak Kenyah. Kita kembali lagi ke daerah Batu Majang ya. Iya, Batu Majang. Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Kita kembali ke sini untuk melihat suasana kampung yang ada di Batu Majang. Di mana mayoritas di kampung Batu Majang ini penduduknya adalah dari suku Dayak Kenyah, teman-teman. Dayak Kenyah itu lebih putih ya kulitnya, Mas ya? Iya, lebih putih. Putih kayak orang Cina gitu. Cina gitu, teman-teman. Dan di sini yang saya herankan juga, di pedalaman Kalimantan Timur ya, yang perbatasan dengan Malaysia, ternyata ada masjid, teman-teman. Nama masjidnya adalah At-Taqwa. Mayoritas di sini agamanya Muslim. Mayoritas ini pendatang, Bang. Jadi ada pendatang juga yang menetap di Batu Majang. Itu ada Bukumpai, ada Jawa, Banjar juga. Jadi ya tergabunglah dan akhirnya jadi masjid. Ada. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman kampungnya ya, masih rumahnya rumah panggung ya. Rumah panggung di sini Mas rata-rata, Mas. Rumah panggung, teman-teman. Ini jual toko sembako kayaknya. Kalau untuk sembako kita tahu sendiri ya. Tahu sendiri bahwa ketika air surut, dia harga sembakonya naik. Ketika air naik, air pasang lebih murah. Iya. Ini teman-teman. Inilah suasana kampung Batu Majang yang rata-rata penduduknya pasti dari Dayak Kenyah. Dari Dayak Kenyah. Memang kalau aktivitasnya di sini berkebun ya, Mas ya? Berkebun, terus masyarakatnya juga cari ikan, teman-teman. Ya, gitu. Berburu juga. Hari Bu. Berburu apa biasanya? Berburu. Berburu apa ini? Hewan, Bang. Hah? Berburu hewan di hutan. Hewan di hutan. Apa hewan apa jenis? Babi ya. Ada nggak ya perburuannya? Babi hutan. Payau juga ya? Iya. Ini teman-teman di sini. Ini mobil Rata Indah nih, yang suplai minyak ke perbatasan. Ini yang suplai minyak ke perbatasan ya? Ini yang suplai minyak perbatasan antara Kaltim sama Kalimantan. Ya, kalau jalan jelek, Mas, naik ke Kaltara itu untuk suplai minyak bisa sampai 3-4 hari, bisa seminggu bahkan. Sampai ya, ke kampung-kampung ya? Ada 3 kampung aja sih di sana itu untuk ngantar minyaknya itu ada di Kampung Mahat,
terus ada di atau tadi ingat. Lupa, itulah itu intinya lah. Yuk. Terus oleh modernisasi. Oke teman-teman, ini ya suasananya teman-teman. Saya tadi cari orang kuping panjang, tapi nggak dapat di sini. Kenapa ya? Di Batu Majang. Untuk saat ini kuping panjang itu ada di Data Bilang, ada. Terus di Kampung Longtuyo ada ya. Ya, kuping panjang. Kemudian di Naharu, Rompangai, Long Isun, sama Data Maring. Di situ masih ada untuk kuping panjang. Kenapa juga sekarang ini sangat susah sekali menemui nenek-nenek kuping panjang, karena ya ini perlahan karena modernisasi ini tradisi memanjangkan kuping dari suku Dayak ini mulai terkerus oleh modernisasi. Seperti itu ya teman-teman. Makanya tadi saya cari-cari orang kuping panjang, infonya di sini sudah tidak ada. Biasanya yang punya kuping panjang itu adalah orang-orang tua. Cuman karena nggak diteruskan sampai sekarang, ya, generasi berikutnya akhirnya nggak ada. Itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan sekali teman-teman. Tapi kalau di daerah dalam lagi, ada Longtuyo ada sebagian. Longtuyo, Longpangai, ya. Long Isun. Ini tempatnya sumpah keren banget teman-teman. Ini kita mau masuk ke bekas perkampungan Dayak Kenya ya. Dayak Kenya. Jadi sebelum dipindahkan ke Batu Majang, jadi rumahnya nanti di depan sana teman-teman. Suasananya gila keren banget teman-teman. Masya Allah. Aku foto mas. Ini keren banget. Ini sekitar hampir setengah jam ya. Kalau dari Batu Majang ke rumah Dayak Kenya, ke rumah aslinya dulu sebelum dipindahkan ke sana. Yuk, aku putar lagi mas. Sampai di Sungai Alan. Sungai Alan ini di mana sejarahnya? Sejarahnya suku Dayak Kenya yang dulunya dari Apokayan, sebelum mereka pindah ke Muara, yang ada di Muara itu Kampung Batu Majang. Kampung awal masyarakat Batu Majang itu pertama kali di sini. Jadi sangat disayangkan ya, karena lamin, rumah-rumah zaman dulu itu udah gak ada lagi. Jadi sisa satu yang masih bertahan hingga sekarang itu ada tangga yang dari ulin, bisa dilihat di depan kita ini tangganya. Ini teman-teman, jangan diinjak kalau di sini ya. Iya, dijaga. Ini teman-teman. Berarti rumahnya di mana posisi mas? Udah nggak ada ya? Coba. Bekas rumahnya ada? Oh, kita ini lagi di tengah hutan, terus di bilang kampung, dan juga kampung ujung-ujungnya masyarakat juga dulu. Teman-teman di sana pernah nonton The Lost City of Z? Ya, kurang lebih seperti itulah kondisi tempat ini, seperti yang ada di film The Lost City of Z. The Lost City? The Lost City of Z. Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, Arung Jeram, Sungai Alan. Yuk. Kabupaten Mahakamulu ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi di Batu Majang ini juga dia ada pos jaga, pos pamtas yang jaga, terus mereka menjaga perbatasan. Nanti kita akan kembali lagi ke Batu Majang, kita akan kunjungin posnya. Memang jumlah personilnya tidak sebanyak tahun-tahun kemarin karena dibagi sebagian personil, ada yang dikirim ke perbatasan di Kampung Longapari untuk berjaga di sana, sebagian lagi ada yang di sini. Jadi masyarakat Kampung Batu Majang pindah ke Muara, meninggalkan Sungai Alan itu sejak tahun 1975 ya. 1975-1970 sekitaran itu. Oke teman-teman, kita ke pemukimannya ya, orang Dayak Kenya. Pedalamannya seperti apa ini, teman? Ini pemukimannya ya? Iya, pemukiman dulu nih.
perumahan di bawah situ pemukiman. Oke. Cuma karena waktu terus berlalu kan, jadi Dan- ya tergerus lah oleh alam. Oke ya, mungkin cukup sekian ya vlog kita. Ya. Sampai di bekas kampung yang hilang, yaitu bekasnya Kampung Batu Majang. Bekasnya orang suku Dayak Kenyah yang saat ini Sudah pindah ke Muara di Batu Majang. Ya. Sebelumnya di sini teman-teman. Sungai Alan. Oke, di sini ya. Ini hutan rimba Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia, Sarawak. Kita ada di rumah panjang teman-teman. Lamin. Kalau Malaysia longhouse. Kita di Lamin. Kalau ada acara-acara ada di sini ya? Iya. Ini teman-temannya. Tuh. Sayang sekali nggak bisa masuk. Batu Majang, Longbagun. Teman-teman ya. Oke lah. Bagus ini. Ini apa nih, Mas? Jadi dulu masyarakat Dayak itu mereka biasa punya satu rumah ya. Iya. Berarti rumah. Tuh